Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu ya. Semoga sehat selalu untuk teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan mencoba memperdalam materi terkait tentang bakteri Neisseria gonorrhoeae ya. Nah, sebelumnya sudah kita trigger dengan sebuah skenario yang diupload di MyClass ya. Dan ini yang nanti akan coba kita perdalam dalam pertemuan ini, dan nanti juga akan ada akses ke MyClass untuk mengerjakan mini quiz dan juga diskusi ya di sana. Jadi kita akan mencoba untuk memperdalam ini pada pertemuan ini. Baik adik-adik semua, semoga trigger yang kemarin kita sudah sampaikan di MyClass itu bisa membuat adik-adik mencari tahu lebih dalam mengenai bakteri Neisseria gonorrhoeae ini. Oke, apa yang akan kita lakukan pada pertemuan ini? Jadi tujuan kita adalah supaya kita semua itu mampu mendiagnosis penyakit menular seksual Neisseria gonorrhoeae. Kemudian juga kita mampu menjelaskan cara pemeriksaan mikrobiologi pada infeksi Neisseria gonorrhoeae. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, kita bisa mengidentifikasi berdasarkan dari hasil pemeriksaan mikroskopik maupun makroskopisnya. Nah, kemudian bahan kajian kita pada pertemuan ini adalah ini. Jadi kita akan belajar tentang morfologi dan sifat bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi nanti ini salah satunya. Kemudian juga terkait dengan patogenesisnya. Kemudian apakah penyakit yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae ini. Kita juga akan belajar terkait dengan epidemiologi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Di sini nanti kita akan belajar mengenai karakteristik penyakitnya, kemudian mengenai manifestasi klinis pada pasien, dan juga mengenai diagnosis penyakitnya. Kemudian kita akan belajar mengenai pemeriksaan laboratoris ya. Di sini kita akan belajar terkait dengan spesimen apa yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, dan juga bagaimanakah cara melakukan pemeriksaan baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Dan kemudian kita juga akan melihat bagaimanakah algoritma penegakan diagnosis pada penyakit Neisseria gonorrhoeae ini. Baik, kemudian adik-adik, rekan-rekan semua dimohon bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi artinya tidak menerima mentah-mentah apa yang diberikan, yang kita sampaikan nanti, tetapi di sini terbuka ruang diskusi yang cukup luas bagi kita semua. Nanti kita saling sharing, saling memperdalam ilmu ya. Jadi yang akan disampaikan di sini hanyalah brainstorming saja. Kemudian kita nanti akan menelaah tentang skenario yang sudah ada. Jadi adik-adik, teman-teman semua mohon bisa berpartisipasi aktif. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa langsung disampaikan di tengah-tengah perkuliahan ini, atau mungkin nanti bisa di forum diskusi di MyClass ya. Yang jelas untuk ruang diskusi kita buka selebar mungkin supaya kita mendapatkan tujuan belajar yang seperti yang sudah kita targetkan gitu ya. Oke, untuk belajar kali ini kita akan mendapatkan fasilitas melalui MS Teams atau Zoom Meeting, kemudian juga kita akan belajar di MyClass yang ini adalah Learning Management System-nya UMY ya. Adik-adik sudah familiar dengan ini semua, dan juga akan dibantu dengan media pembelajaran PowerPoint dan juga kasus skenario. Nah, ini kasus yang sudah kita bagikan kemarin di MyClass nih. Jadi ada seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke dokter layanan primer dengan keluhan keluar cairan seperti nanah dari kemaluannya sejak 3 hari yang lalu. Nah, kita nanti akan diskusi mengenai bagaimanakah anamnesis pada pasien ini, kemudian bagaimana pemeriksaan fisiknya, kemudian bagaimana pemeriksaan penunjangnya, dan bagaimana diagnosisnya serta tata laksananya ya terkait dengan kasus ini. Nah, ini juga sudah kita share kemarin, adik-adik mungkin sudah membaca dan mencari mengenai sumber belajar ini ya, karena ini yang akan kita gunakan sebagai materi untuk kasus yang tadi. Monggo silahkan bisa disampaikan nanti pada saat diskusi ya. Baik, ini adalah
gambaran dari Neisseria ya. Jadi Neisseria ini bentuknya seperti ini kalau dari skematisnya. Jadi dia adalah berbentuk seperti biji kopi yang berpasangan ya, berpasangan. Dia memiliki pili semacam kayak rambut-rambut gitu, dan pili ini mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat virulensi dari virus dari bakteri ini. Kemudian di sini juga ada outer membran ya, dan dia sebagai pelindung dari dinding sel bakteri. Ya, di mikroskopis yang di sebelah kanan ini yang terlihat pada warna yang agak kemerahan ini, inilah gambarnya. Oke, kemudian kalau dari mikrobiologi, Neisseria gonorrhoeae ini termasuk dalam famili Neisseriaceae. Dia mempunyai morfologi Coccus gram negatif, ya. Dia sering berpasangan, makanya disebut juga dengan istilah yang populer dengan kata-kata Diplococcus. Dia tidak punya flagella, ya, jadi tidak bisa bergerak, tidak berspora, tapi dia punya pili atau pili tadi. Nah, ini berhubungan dengan tingkat strain yang virulen. Kemudian ini adalah penyakit yang bisa disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Jadi di sini ada uretritis, cervicitis, salpingitis, ya, kemudian PID atau pelvic inflammatory disease, proctitis, bacteremia, artritis, konjungtivitis, faringitis, ini juga bisa terjadi pada anak-anak atau bayi yang baru lahir, ya. Kalau yang sejenis, Neisseria meningitidis, tentu saja dia membuat sakit di lapisan otak maupun di otaknya, membuat meningitis maupun meningoencephalitis, ya. Oke, kemudian ini adalah epidemiologi dari Neisseria gonorrhoeae. Jadi dia mempunyai karakteristik yang khas, yaitu sexually transmitted disease. Jadi menularnya melalui kontak seksual secara aktif, ya. Dan hanya ditemukan pada manusia. Kemudian kariernya atau yang membawa, yang menularkan itu biasanya asimptomatik, tidak bergejala, dan ini biasanya pada wanita, ya. Dia juga bisa mengalami reinfeksi, ya, artinya ketularan sekali, kemudian nanti bisa ketularan lagi, karena dia mempunyai antigen yang sangat banyak dan bervariasi dari strain-strainnya, sehingga tubuh tidak bisa mengenali hanya satu kali saja, tapi berkali-kali bisa terjadi reinfeksi. Ya. Baik, kemudian ini adalah sedikit perbedaan terkait dengan infeksi pada laki-laki dan wanita. Ya, pada laki-laki dia bisa menyebabkan uretritis, ya, kemudian epididimitis, ya. Nah, yang paling berbeda adalah pada laki-laki ini kebanyakan dia sifatnya adalah akut, ya, dan simptomatik, jadi bergejala. Gejalanya gimana? Seringnya adalah dengan discharge yang purulen, ya, discharge yang purulen, dan kemudian juga ada nyeri saat berkemih atau dysuria. Nah, kapan terjadinya? Ini adalah setelah masa inkubasinya, yaitu 2-5 hari setelah hubungan sosial atau kontak seksual, ya. Nah, penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae atau chlamydia biasanya kalau terjadi uretritis. Baik, ini pada wanita sedikit berkebalikan dengan yang laki-laki tadi. Kalau di wanita dia menyebabkan cervicitis, vaginitis, PID, ya, kemudian DGI juga. Nah, yang spesifik pada wanita ini biasanya asimptomatik, ya, atau tidak punya gejala yang khas di sini. Ya, ini biasanya tidak terobati, tidak terdeteksi, makanya tidak terobati sampai pada kondisi di mana terjadi komplikasi PID. Jadi seringnya seperti itu, ya. Nah, PID lebih lanjut ini tidak bisa kita anggap remeh karena dia bisa menyebabkan masalah di tuba falopinya sehingga bisa menjadi masalah pada saat terjadi kehamilan dan kemudian terjadi kehamilan ektopik yang nanti bisa sampai terganggu dan bisa ruptur dan seterusnya, dan ini membahayakan pasien. Baik, ini rangkuman dari laki-laki dan perempuan tadi, ya. Jadi ada intinya adalah kalau laki-laki itu dia akut dan punya gejala yang khas gitu, kalau wanita sebaliknya. Ya. Oke, kalau kita lihat dari sifat fisiknya, ini dia mempunyai sifat fisiologi yang seperti ini, sifat biokimia dan ciri kulturnya adalah aerob.
dia sifatnya oksidasi positif, katalase positif, dan dia sangat peka terhadap lingkungan yang merugikan. Pengeringan, ya, pH sinar matahari itu bisa membuat masalah pada dirinya. Kultur biasanya kita buat 3-10% CO2. Kemudian medium yang selektif supaya dia bisa berkembang, ini adalah media Thayer Martin agar yang terdiri dari coklat agar, vankomisin, kolistin, dan histatin. Kalau identifikasinya, nanti dia bisa melakukan metabolisme glukosa. Ya, itu yang khas. Tetapi tidak bisa melakukan metabolisme maltosa, sukrosa, maupun laktosa. Nah, ini struktur antigennya, antigen pilus, ya, ada protein pada membran luarnya tadi, ya, juga terdapat lipo-oligosakarida pada membran luar. Determinan patologisnya adalah pili tadi, ya. Jadi dia mempunyai sifat virulensi yang cukup tinggi. Oke. Kemudian patogenisnya bagaimana? Jadi ini ada infeksi yang berawal dari epitel kolumna uretra, kemudian saluran periuretra, kemudian dia melekat pada permukaan sel dengan pili tadi, kemudian melakukan penetrasi pada subepitel, ya biasanya di hari ketiga, dan kemudian timbul respon peradangan oleh leukosit polimorfonuklear, ya. Kemudian penyebarannya bisa terjadi dari pembuluh limpa dan bisa juga dari pembuluh darah. Oke, resistensinya bisa dihambat dengan alami maupun spesifik, ya. Yang spesifik ini adalah yang berperan adalah IgA dan IgG. Nah, kita sampai kepada pemeriksaan laboratoris. Nah, pemeriksaan laboratoris nanah atau sekret ini diambil dari uretra, dari serviks, dari prostat maupun mukosa tenggorok, dan kadang-kadang cairan sinovial, tapi yang umum adalah dari uretra maupun serviks, ya. Kemudian setelah itu dibuat preparat oles dan kemudian dilakukan pemeriksaan gram. Nah, nanti akan kita temukan ada diplococcus gram negatif intraseluler dalam sel darah putih dengan pengecetan gram tadi. Kemudian kalau mau kita kultur, itu sebenarnya bisa diambil dari uretra pada laki-laki dan juga pada serviks pada wanita. Kemudian digoreskan pada media selektif, yaitu media Thayer Martin, dan kemudian diinkubasikan sedemikian rupa dan ditunggu selama 48 jam. Ya, tadi ada antibiotik karena untuk menghindari kontaminan. Baik, ini spesimennya bisa macam-macam, ya, bisa dari uretra, urin, servikal, vaginal, dan seterusnya, tapi yang paling sering adalah uretra ini. Baik, ini hasilnya kalau kita periksa di bawah mikroskop, jadi nanti akan kelihatan ada kuman dengan diplococcus gram negatif di dalam sel leukosit PMN-nya. Bentuknya biji kopi atau ginjal yang berhadapan, jadi bagian tengahnya itu terlihat cekung gitu, ya, bergabung tapi tengahnya cekung. Dia tidak bergerak, ya, tidak mempunyai spora, ya. Nah, kalau yang ini setelah dikultur dalam media Thayer Martin agar, ya. Koloninya berbentuk mukoid atau cembung, ya, kemudian mengkilat, menonjol, dia tidak punya pigmen, kemudian terlihat transparan, tidak hemolitik, dan dia bisa melakukan oksidase, ya, positif di sini, obligat aerob, bisa memfermentasi karbohidrat, yaitu glukosa, tapi selain itu tidak bisa, dan kemudian tumbuh pada media yang ada CO2 5-10%. Nah, terakhir ini adalah algoritmanya untuk pemeriksaan. Jadi kalau kita ketemu spesimen, kita ambil, kita bisa langsung melakukan pemeriksaan gram. Ya, jadi nanti kalau dengan pemeriksaan gram, kalau itu Neisseria, maka akan terlihat gram negatif yang diplococcus tadi di dalam leukosit PMN. Nah, kalau kita mau mengkultur, kita lanjutkan tadi dari spesimen ini, kemudian turun ke selektif non-selektif ini, inkubasikan. Kemudian setelah dia kulturnya jadi, kita cek secara mikroskopis, ya. Kalau tidak ketemu yang gram negatif diplococcus, berarti dia bukan yang Neisseria gonorrhoeae. Tapi kalau ketemu yang tipikal gram negatif diplococcus, kita bisa lanjutkan tesnya, ya. Kita lanjutkan tesnya dengan tes oksidase, kalau positif, katalase positif, kolistin positif, gitu, ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi juga pemeriksaan biochemical test atau serological test atau chromogenik test atau nucleic acid test, ya. Nanti kalau sudah sampai sini berarti ini sudah spesifik memang betul-betul Neisseria gonorrhoeae. Kalau memang positif di paling bawah sini berarti memang dia adalah Neisseria gonorrhoeae, ya. Kalau negatif mungkin perlu kita recheck dengan metode yang lain. Jadi ini adalah yang paling bawah ini adalah confirmation testnya.
Kalau yang atas masih presumtif, ya. Jadi itulah perlunya mengapa kita perlu kultur, ya, karena dengan kultur itu kumannya bisa dikembangbiakkan sedemikian rupa sehingga jumlahnya mencukupi dan kita bisa lakukan tes-tes selanjutnya. Nah, tes-tes selanjutnya itulah yang akan secara pasti mengidentifikasi mengenai Neisseria ini seperti apa. Gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan adik-adik semua, rekan-rekan semua bisa langsung bertanya saja ya, kita diskusikan ya. Oke, ini sudah sampai di akhir perkuliahan sebenarnya. Jadi untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, sudah kita share di My Class, dan kemudian sudah ada trigger kasus, dan kemudian sudah ada perkuliahan ini, kita akan mengevaluasi sejauh mana materi ini bisa diterima ya oleh adik-adik semua. Jadi adik-adik monggo silakan bisa mengakses ya di My Class ya. Ini tautannya bisa diketik di sini, atau kalau terlalu panjang juga sudah kita share tadi di grup kuliah ya. Waktunya 10 menit, ini ada 10 soal, silahkan dikerjakan ya. Baik. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan ini. Harapannya rekan-rekan semua, adik-adik semua bisa mengembangkan diri dari perkuliahan yang ada. Tadi sudah kita sampaikan bahan-bahan ajar atau referensi yang bisa digunakan ya, sehingga perkuliahan mengenai Neisseria Gonorrhea ini tidak berhenti di sini, tapi nanti bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan forum diskusi yang ada di My Class. Karena di My Class sudah kita siapkan tempat untuk berdiskusi, untuk bertanya, untuk saling sharing apa yang perlu dilanjutkan dari perkuliahan ini. Baik, terima kasih semuanya adik-adik, semoga sehat selalu. Saya cukupkan perkuliahan pada siang atau pagi hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.